Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami terima kasih ke Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancari. Sebelumnya kami perkenalan Pak, kami dari UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto dari Prodi Teknik Informatika. Saya Dani Arianto dan saya Ganesha Anggara Sidi. saya Aji Pangestu. Di sini kami mau sedikit mencari informasi atau belajar lah Pak tentang kemudahan gitu. Dan kebetulan ini tugas akhir dari mata kuliah kemudahan. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan ke Bapak. Mungkin minta izin Bapak untuk memperkenalkan diri sedikit. Baik, terima kasih. Saya Eko Kuswanto, SAG MH, diamanahi sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sokaraja. Dengan unsur pimpinan berjumlah 7 orang. Ya, 7 orang. Yang ketujuh itu ada wakil ketua 3 orang, wakil ketua membidangi 1, 2, dan 3, kemudian sekretaris 2, ya, dan bendara 1. Langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama, sejarah Muhammadiyah di Rentingin itu gimana Pak? Mungkin dari awal atau cabang ya. Ini. Jadi Muhammadiyah di Sokaraja itu kita melihat dan komunikasi dengan para senior ya, kesepuhan Muhammadiyah yang ada di Sokaraja itu memang sudah ada cukup lama ya, sejak tahun 1922 ya. Jadi kala itu ada beberapa tokoh yang awalnya memang beliau itu aktif di Partai Serikat Indonesia ya, tapi kemudian melihat ada tokoh pergerakan dan pembaharu ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Jogja sering melakukan safari dakwah ya ke daerah-daerah, ke Purbalingga, ke Purwokerto, Banyumas, Haji Barang. Itu lah tokoh itu Kiai Haji Sidik dan Zainuddin itu tertarik akan dakwah Ahmad Dahlan. Terus beliau sering mengikuti pengajian-pengajian yang dia lakukan oleh Ahmad Dahlan. Nah, terus sudah muncul tekad untuk mengikuti jejak langkah beliau, mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah di Sokaraja. Kemudian sepulang dari haji, Kiai Haji Sidik dan Kiai Haji Zainuddin itu kemudian ya sama seperti Ahmad Dahlan, kemudian mengumpulkan beberapa tokoh ya, kerabat dari beliau untuk menyampaikan maksud keinginan mendirikan gerakan Muhammadiyah di Sokaraja seperti itu. Tetapi tidak mudah ya memang untuk memberikan kesadaran ya kepada orang lain walaupun itu masih kerabat. Artinya tidak cukup berkumpul diundang sekali 2 kali ya, butuh beberapa kali, dan itu pun tidak banyak yang terlibat. Belum lagi informasinya memang masa itu masa kolonial Belanda ya, masih penjajahan. Jadi masih sangat ketat ya, masih sangat ketat. Ada kumpul-kumpul sedikit langsung di ciduk ya, atau diinterogasi. Jadi artinya dengan kondisi semacam itu mungkin beliau ya mengumpulkan teman, rekan, dan kerabat itu tidak di tempat yang umum ya,
jadi mungkin tersembunyi gitu ya, seperti itu. Akhirnya ya singkat cerita berdirilah Muhammadiyah sejak 1922 sebagai ketua umumnya pertama ya Ki Haji Zainuddin ya, begitu. Pertanyaan selanjutnya, ada beberapa anggota dari awal berdiri sampai sekarang, dan apakah anggota setiap bulannya itu bertambah atau tidak? Jadi memang kalau secara data real, otentik, memang kita belum memiliki riwayat sejak awal berdiri ya. Cuman kita memang ya beberapa tahun belakangan ini saja, kita tahun saat ini pun kita ya memang menjadi kendala kita, dan saat ini sedang digencarkan oleh LPCR ya, Lembaga Pengkajian Cabang dan Ranting, Pengembangan Cabang dan Ranting. Itu sedang mendata jumlah anggota, terus amal usaha dan lain sebagainya. Jadi biar terekap, terdata, terdokumentasi dengan baik. Kalau jumlah dari dulu itu memang warga Muhammadiyah di Sokaraja itu memang sedikit ya, tidak begitu banyak. Mayoritas ya masyarakat umum ya, masyarakat Nahdiyin, masyarakat Abangan ya umum kebanyakan. Tetapi dari sedikit itu, pengalaman yang dapat kita ambil pelajaran itu ternyata mampu melakukan program yang besar, mampu mendirikan amal usaha lah ya, mampu mendirikan sekolahan. Contohnya ya waktu itu mendirikan sekolah Hindia Belanda ya, HIS itu, yang mana yang lain belum mampu mendirikan ya, tetapi hanya beberapa orang ternyata mampu mendirikan HIS, sehingga banyak dari orang-orang yang etnis Cina, mungkin Al-Irsyad gitu ya, keturunan Arab, yang kemudian sekolah di HIS, sekolah dulu Muhammadiyah pertama mendirikan gitu. Kalau saat ini kisaran jumlah warga Muhammadiyah ya, kita belum data fix ya, belum data resmi, tetapi baru laporan masing-masing ranting yang pergerakannya cukup aktif besar. Itu ada Jompok Kulon, itu kisaran ya 500-an lah. Ada 3 ranting yang besar, Jompok Kulon, Pamijen, kemudian Karangnanas itu, dan beberapa ranting Sokaraja Wetan, Kelahang, sini Sokaraja Kulon. Itu ya kisaran anggotanya ya di angka 3.000-an lah, mungkin 3.000-an ya, begitu. Lalu apa kegiatan rutin yang sering dilakukan KCM Muhammadiyah Sokaraja? Kegiatan rutin yang kita lakukan ada kegiatan rapat rutin, ada. Jadi 1 bulan itu kita agendakan rapat rutin pimpinan awal bulan, kemudian rapat rutin majelis lembaga dan ranting ya, ranting mewakili desa-desa itu pertengahan bulan. Jadi sebulan 2 kali rapat ya, setiap bulan ada rapat pertemuan rutin. Kemudian kegiatan rutin pengajian selapanan. Pengajian selapanan itu jadwal dari pimpinan daerah, kita terjadwal di Ahad Pon. Jadi setiap selapan berapa ya, 35 hari itu 1 kali, kemudian berikutnya lagi 1 kali lagi 35 hari lagi setiap Ahad Pon. Itu kita tempatkan keliling masing-masing, terjadwal di ranting-ranting ya, atau di masjid atau di amal usaha. Itu yang pertemuan rutin ya. Kalau untuk pengajian ada pengajian tarji,
rutin itu juga 1 bulan sekali di Salahuddin. Kemudian pemuda, kajian pemuda juga 1 kali di Salahuddin. Jadi kalau itu digabung ya relatif 1 bulan ada 4 momen ya, ada 4 momen pertemuan gitu ya. Seperti itu. Jadinya ada pesan untuk anak muda Muhammadiyah yang sekarang. Pesan untuk anak muda Muhammadiyah, jadi kita belajar dari sejarah gitu ya. Seperti saya juga banyak mendapati dorongan dan motivasi dari pendahulu kita ya, betapa mereka itu sudah banyak berkorban ya, berkorban tenaga, pikiran, harta ya untuk syiar dakwah ya, syiar dakwah Islam melalui Muhammadiyah. Jadi itu salah satunya. Terus bagaimanapun kita tidak bisa melupakan sejarah ya, tidak bisa melupakan bagaimana kiprah dan perjuangan mereka, termasuk di Sokaraja ini ya. Di Sokaraja ini ya memang mungkin kebanyakan warga atau orang tahunya sudah lumayan gitu ya, padahal itu hasil dari perjuangan orang-orang dulu yang luar biasa, tidak mengenal waktu, pengorbanannya besar gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang pertama, jadi dorongan terus agar andil ya, berperan dalam kegiatan-kegiatan positif. Yang kedua ya perkembangan zaman terus begitu maju cepat gitu ya, informasi dan teknologi, bagaimanapun ya anak muda harus menguasai ya, adaptasi. Jadi sekarang tanpa adanya penguasaan teknologi ya, gerakan kita juga kurang maksimal. Contoh misalkan pengajian ya, kita ramaikan media sosial, kita terus gitu ya, online misalnya, seperti itu ya. Izin bertanya lagi Pak. Sebelumnya Bapak kan dari muda itu ikut aktif di organisasi itu dari kapan Pak sampai jadi ketua Saya, di ya. CTM Sokaraja? Saya sebenarnya bukan asli Sokaraja, yang asli Sokaraja malah ibu istri ya, asli Desa Pamijen. Memang orang tua istri Muhammadiyah. Kalau saya ya mengenal Muhammadiyah sejak dari kuliah ya, tetapi belum aktif di organisasi IMM ya. Waktu itu memang beberapa teman aktif di IMM, kita masih tinggal di pesantren. Kita tinggal di pesantren, terus setelah nikah dengan istri tinggal di sini, kemudian ya kita berusaha aktif ya, berusaha aktif mengenal Muhammadiyah ya, terus semakin tahu Muhammadiyah maka kita semakin terpanggil gitu ya. Maka dulu ada Kiai Haji Fahrudin, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah terlama itu mengatakan jangan buru-buru masuk Muhammadiyah gitu ya. Jadi berbalik ya dengan kondisi sekarang, artinya sekarang kan cepat masuk Muhammadiyah, tapi waktu itu pernyataannya jangan buru-buru masuk Muhammadiyah, tapi ikutilah kajian-kajian Muhammadiyah, ikutilah contoh orang-orang Muhammadiyah yang ikhlas, yang aktif gitu ya. Baru ketika sudah paham Muhammadiyah baru masuk Muhammadiyah. Jadi nanti akan berbeda ya, akan berbeda outputnya atau hasilnya ya. Orang yang langsung masuk Muhammadiyah
terus sementara tidak belajar banyak tentang Muhammadiyah, dia malah justru akan menjadi beban persyarikatan ya. Maka Prof. Haidar Nasir juga pernah menyampaikan, jadi banyak orang-orang yang baru masuk Muhammadiyah kemudian tidak melepaskan latar belakang, tapi dia malah akhirnya tidak mengikuti Muhammadiyah, tapi akhirnya malah menjadi beban pola pikirnya gitu ya, latar belakangnya. Jadi Muhammadiyah seolah apa yang dipikirkan, padahal kan tidak ya. Jadi kita harus banyak belajar tentang Muhammadiyah seperti itu. Muhammadiyah pergerakan seperti apa. Jadi itu waktu itu ketika sudah punya anak satu di sini, terus tinggal di sini, yang sebelumnya di Semarang, terus aktif di lingkungan ya, di ranting ya, di masjid, kemudian ngajar anak PPK, kemudian ngajar pengajian ya, ngisi pengajian di masjid. Terus kita tahu bahwa di Sukaraja ada Persyarikatan Muhammadiyah ya, kita aktif, kita langganan Suara Muhammadiyah gitu ya, kita aktif di kegiatan ranting seperti itu, jadi paham tentang Muhammadiyah. Terus didorong untuk masuk ke tingkat cabang, ke tingkat dari ranting Pak Mijen, masuk ke tingkat cabang, jadi anggota Majelis Tabligh, kemudian jadi ketua Majelis Tabligh, kemudian masuk di unsur pimpinan, kemudian ya terus diamanahi untuk jadi ketua begitu ya, sejak 2002 ya, 2002 lah, artinya 2002 kita tinggal di sini, kemudian mulai aktif di Muhammadiyah. Mungkin cukup sekian Pak pertanyaan dari kami ucapkan terima kasih banyak untuk jawabannya, dan mohon maaf jika ada kata-kata atau perilaku kami yang kurang atau tidak sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, sukses selalu untuk kalian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.